bangun dari tidur, bangun dari duduk, atau kehidupan setelah kematian. Dalam bahasa Latinnya dikatakan resurrection, artinya dibangkitkan. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan egero, artinya memulihkan, membangunkan, atau bangkit. Saudaraku, saya mencatat menurut seorang teolog penulis buku bernama Verkulil, dia bilang begini: kebangkitan Yesus adalah bukti dari pihak Allah bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh anak Allah, dan suatu bukti nyata bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias. Tetapi Bapak Ibu, apa menurut Alkitab tentang kebangkitan? Kebangkitan itu sama dengan berbicara tentang Paskah. Dalam kitab Perjanjian Lama, kalau saudara pelajari Alkitab saudara baik-baik, memang banyak pengertian-pengertian tentang Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Paskah artinya bahwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir atau keluar dari perbudakan. Itu Paskah. Tapi dalam konteks Perjanjian Baru, bahwa Paskah memperingati di mana, yaitu tentang perjamuan kudus. Yesus telah menang atas penderitaan. Yesus telah menang atas yang namanya maut, dan Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Jadi saudara, ini yang percaya Yesus, yang hidupnya berjuang, hidupnya baik, nanti ketika Yesus nanti datang yang kedua kali, yang mati di dalam Tuhan akan mengalami yang namanya kebangkitan. Tetapi orang yang masih hidup, Alkitab sudah mengatakan dalam kitab Tesalonika akan mengalami namanya pengangkatan bagi yang percaya kepada Kristus dan hidupnya baik. Nah, menurut belakang ini menarik sekali Bapak Ibu. Kita akan lihat, pelajari, ada 3 hal kita akan belajar peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, Matius 28 ayat 8. Silakan Pak. Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Siapakah mereka itu? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan adanya sukacita besar. Bilang sama saya, katakan sukacita besar. Katakan kanan kirimu, bilang begini, sukacita besar. Amin. Kata sukacita besar berbicara tentang kesukaan, kebahagiaan, kegirangan. Nah Bapak Ibu, waktu Yesus mati, murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan Maria Magdalena dan Maria yang lain ketakutan karena waktu mereka menengok kubur Yesus, dan ternyata Yesus tidak ada di situ. Nah puji Tuhannya, terjadilah gempa bumi, lalu kemudian malaikat Allah menampakkan diri kepada mereka. Dan malaikat Allah bilang begini, dia tidak ada di sini, dan dia telah bangkit. Malaikat bilang begini, beritahu kepada murid-muridku, maksudnya murid-murid Yesus, bahwa dia telah bangkit. Saya pelajari Alkitab saya Bapak Ibu, bahwa bagaimana ketika orang Kristen, bahkan murid-murid, mengalami sukacita besar. Yang pertama, ketika Kristus lahir, atau berbicara tentang hari Natal. Jadi bayangkan saudaraku, kalau saudara selalu memperingati hari Natal atau hari kelahiran Yesus Kristus, banyak orang Kristen itu mengalami sukacita besar. Betul? Kenapa? Semuanya serba baru. Sepatu baru, baju baru, mobil baru. Iya kan? Iya. Jangankan saudara,
Alkitab sudah mengatakan para gembala-gembala pun menerima sukacita besar, dan malaikat Allah pun bersukacita besar. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, ketika hari kebangkitan Kristus atau Paskah, itu jelas sekali. Lalu yang ketiga, ketika Kristus naik ke surga di hari Pentakosta. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, ya, ketika Yesus naik ke surga, saudaraku, lalu murid-murid menerima yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah memampukan murid-murid, dan mereka menerima kuasa, mengadakan tanda kuasa dan mujizat Allah. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, perlu saudara ingat, salah satu kunci supaya saudara mengalami sukacita besar adalah ketika saudara mendekat kepada Allah. Bilang sama saya, katakan mendekat kepada Allah. Amin. Jadi sukacita besar itu tidak tergantung situasi, kondisi, atau keadaan saudara hari-hari ini. Sukacita yang saudara terima di dalam Kristus tidak tergantung dengan banyaknya kepeng saudara. Sukacita yang saudara terima hari ini bukan karena banyaknya jabatan posisi saudara hari ini. Tetapi sukacita di dalam Tuhan adalah karena Kristus ada di dalam hati saudara. Katakan amin. Jadi saudaraku, sukacita itu berbicara tentang perintah Allah. Amin. Dan itu harus dilakukan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan dalam yaitu kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Coba slide berikutnya. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Lebih sungguh lagi, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita dengan dalam keadaan dunia ini berbeda dengan sukacita Tuhan. Jadi saudara, suka tidak suka, saudara bersukacita di dalam Tuhan bukan karena lagi banyak kepeng atau mungkin hatinya lagi bagus, enggak saudara. Karena kitab mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayo tepuk dulu pundak kanan kiri saudara, bilang begini, bersukacita. Ayo katakan kanan bilang, bilang begini, jangan bersukacita ketika kau lagi bahagia. Ayo sekali lagi bilang, jangan engkau bersukacita ketika engkau banyak duit. Ayo. Amin. Iya. Jujur Pak ya. Ya. Kalau kita lihat keadaan hari-hari ini ya, apalagi waktu kita lihat ya masa-masa pandemik 19 itu banyak orang gak bersukacita. Ya, orang di PHK, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, meninggalkan kita. Ya. Perusahaan banyak yang tutup. Kalau saudara pergi ke Balai Sarbini, itu banyak toko-toko masih tutup loh, karena dampak akibat COVID-19. Hilang sukacita. Tetapi saya sebagai hamba Allah yang memberitahu kepada saudara, sukacita tidak tergantung dengan situasi kondisi saudara, tetapi karena sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Karena Kristus tinggal di dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28 ayat 10a. Matius 28 ayat 10a. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Katakan kanan kiri bilang beli, jangan takut. Ayo. Ya, jangan takut. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan adanya keberanian. Kata keberanian artinya tidak takut atau memiliki rasa percaya diri. Ya, mantep gitu. Saya pernah baca satu tulisan yang bagus, artikel. Jadi tulisan ini
menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang mahasiswa diberi tugas oleh dosennya di sebuah universitas terkenal. Nah, tugasnya adalah bahwa meneliti terhadap 200 orang yang sangat sukses dalam karir atau pekerjaan. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam penelitian itu mahasiswa ini memberikan kesimpulan. Kesimpulannya bilang begini: orang-orang yang berani bermimpi, sekali lagi, orang-orang yang berani bermimpi besar adalah memiliki tujuan yang jelas dan bertindak dengan berani. Jadi saya setuju Bapak Ibu. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen, saudara harus memiliki mimpi yang luar biasa dan berani mengambil tindakan. Sekalipun ya, sering sekali saudara mengalami kegagalan. Kalau saudara mengalami kegagalan, coba lagi. Sampai kapan? Sampai saudara menjadi orang sukses. Amin. Pak, tidak akan ada prestasi hebat dan spektakuler kalau tidak ada keberanian. Katakan amin. Nah, kenapa demikian? Saudara harus berani karena maut telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh yang namanya kebangkitan Yesus. Makanya dikatakan Roma pasal 9. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudaraku, mungkin bagi kita orang percaya memang kalau berbicara tentang mati itu banyak orang merasa takut, betul? Iya dong, kalau bicara tentang mati pasti, apalagi kan kalau udah mati, waduh, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, gitu kan. Pasti kalau bicara tentang kematian orang takut, pasti takut. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa Alkitab mengatakan mati di dalam Tuhan berbahagia. Kata kitab Mazmur. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang berbahagia. Sebab itu jangan takut mati. Katakan amin. Iya dong. Banyak orang Kristen yang takut mati loh. Misalkan divonis dokter sakit kanker stadium 4. Ya dong, apalagi misalkan anak-anaknya masih kecil kan, pasti takut mati itu. Kalau kita diperhadapkan dengan kematian Pak Bu, sehebat apapun saudara, sekuat apapun otot saudara, kalau dibilang-bilang mati, pasti lemah iman kita. Betul? Pasti lemah Pak. Tapi Alkitab mengatakan jangan takut. Banyak orang Kristen kalau nyanyi di gereja itu mantap sekali ya. Ya, iblis dikalahkan, berani kan? Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Wah, iblis dikalahkan, dihancurkan. Iblis tunggu di depan sana, bilang awas kok nanti ya. Berani kau gitu. Ya. Banyak orang Kristen kan takut masih. Gak usah berbicara tentang kematian lah. Lewat depan kuburan aja, mohon maaf nih, banyak orang yang takut loh. Ke kamar mandi aja jam 10 malam atau jam 12 malam masih takut orang Kristen. Banyak itu. Tapi kalau melihat jemaat Gremul mah percaya saya lah, nggak takut lah. Amin. Iya, banyak itu. Umur aja udah bangkotan Bapak Ibu. Lewat depan kuburan, bahkan ke toilet pun dia bangunin istrinya. Ma, bangun dong. Kenapa? Habis nonton film horor, film hantu. Apalagi misalkan nih, opungnya baru meninggal nih. Ya kan? 3 hari dikubur gitu. Iya, serius. Saya kan pernah mengalami hal itu Bapak Ibu. Kan kita kan pernah mengalami hal itu. Apalagi kalau tidur di samping kuburan opung kita kan di peti mati misalkan. Misalkan dikubur 3 hari kan. Sebelah peti mati itu kita tidur tuh. Terus mama papa saya bilang, udah kamu tidur samping opung karena kamu anak kesayangan, kamu cucu kesayangan. Saya bilang enggak lah. Nanti saya didatangi opung saya bilang. Takut juga saya. Iya kan? Takut. Iya. Kalau di gereja nyanyinya bagus, iblis dikalahkan. Coba depan kuburan, beda nyanyinya, ngomongnya pang-numpang lewat, anak babi mau lewat. Astaga Tuhan. Jujur nih, siapa di sini yang masih takut lewat depan kuburan? Angkat tangannya.
Yang masih takut, jujur masuk surga, ayo. Yang sering masih takut, ayo. Takut akan masa depan, takut lewat depan kuburan, takut gagal. Pokoknya banyak ketakutannya lah. Jadi sering sekali memang intimidasi iblis itu yang membuat saudara takut. Saya percaya roh yang ada dalam hidup saudara itu lebih besar pada roh yang dalam dunia ini. Amin. Nah Bapak Ibu, saya pelajari, tahukah saudaraku, keberanian seperti apa yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, berani beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus, bahwa kita yakin bahwa Dialah yang pegang kendali atas masa depan kita. Amin. Lalu kemudian berani bersaksi. Ini kalau di survei nih jemaat Grand Mall Bekasi nih, banyak yang belum pernah bersaksi. Jangan-jangan, mohon maaf ya. Tuh. Padahal ketika kita nanti pulang, saudaraku, kita menghadap Bapa di surga, Yesus nggak tanya berapa jumlah harta saudara. Yang ditanya adalah sudah berapa jiwa yang saudara bawa di hadapan Tuhan. Bersaksi. Amin. Apa inti kesaksian? Inti kesaksiannya adalah Yesus. Ya. Dia mati, dia lahir, dia bangkit. Yesus lah. Beritakan Injil, Pak. Saya pernah sampaikan di tempat ini, Bapak Ibu. Kesaksian itu, pemberitaan Injil itu nggak harus menjadi pendeta, enggak. Nih saudaraku, saya banyak belajar dari mertua saya. Ini saya kalau dusta dilempar dari mimbar. Jadi saya punya mertua. Mertua saya itu memberitakan Injil itu sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Sederhananya bagaimana Pak Pendeta? Nanti kalau pengamen lewat datang ke depan rumah kami, itu mertua saya kasih berkat. Dia bilang begini, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Yesus jalan keselamatan. Tuh, baru dia kasih berkat. Mertua saya kalau naik angkot, Bapak Ibu, dia bayar nih. Dia bilang begini, Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus jalan keselamatan. Simpel sekali. Saya percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Banyak orang Kristen malu bersaksi. Takut dia apa? Ditimpuki. Takut apa? Dianiaya. Apa tujuan saudara menjadi orang Kristen? Tujuan saudara menjadi orang Kristen memenangkan banyak jiwa. Jangan-jangan, mohon maaf nih, setelah saudara menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, gak pernah menyuarakan Yesus, mengabarkan Yesus. Siapa itu Yesus? Usah jauh-jauh lah, sama suami, sama mertua aja lah. Sederhana saja. Sama anak-anak kita sederhana saja. Kita ajarkan. Iya kan? Tapi Bapak Ibu, kita perlu berhikmat. Jangan saudara di pinggir jalan, saudara berdiri, dia bilang, saudara-saudaraku, ya kan? Yesus adalah jalan keselamatan. Timpuki pakai batu. Nggak gitu juga ya. Kita perlu hikmat. Ada waktunya, momen yang pas di mana saudara memberitakan Injil. Ya kan? Lah nggak masalah kita bayar ongkos misalkan. Tuhan berkati ya. Bayar parkir mobil nih. Saudara parkir nih, bawa mobil nih. Ambil kembalian. Tuhan berkati ya. Yesus berkati ya. Itu sederhana sekali. Tapi banyak orang gak mengerti loh. Dan tidak memahami tentang konteks penginjilan yang sangat sederhana sekali. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dapat kita pelajari bahwa keberanian seperti apa? Hidup dalam kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Itu artinya bahwa saudara harus percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita menjalani hidup ini. Amin. Saudara harus berani. Tokoh-tokoh Alkitab banyak menceritakan bagaimana mereka berani. Daud misalkan. Daud bisa menang, mengalahkan Goliat karena dia berani menentang Goliat. Yosua berhasil sampai ke tanah Kanaan karena dia berani membawa bangsa Israel. Gideon berhasil menaklukkan Amalek karena ia berani mentaati perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Gideon untuk apa?
ya, mengurangi pasukannya hingga 300 orang. Berani. Amin. Hari ini saudara, saya ingin mentransferkan roh keberanian. Tidak takut lagi menjalani hidup ini. Anak-anak muda, ya, jangan takut nikah. Katakan amin. Amin. Lah, nggak ada anak muda ini. Anak-anak muda biasanya takut nikah loh. Saya nikah waktu saya skripsi loh. Betul. Lagi-lagi kalau saya dusta saya dilempar dari mimbar. Saya nikah itu waktu saya skripsi. Ini teman-teman saya tahu saksinya. Saya bilang begini, wah, sampai-sampai teman saya bilang gini, waduh, belum wisuda, belum selesai. Saya nikah umur 25. Bayangkan kalau saudara nikah umur 40, anak 1, ya, jalin 2 tahun, umur kita 42 tahun. Apalagi yang belum nikah nih, keburu Yesus datang yang kedua kali. Amin. Nikah itu enak loh. Tanya ini, saudara, coba yang sudah nikah angkat tangannya. Yang udah nikah. Nah, nih, anak-anak muda yang belum nikah, tanya ini yang sudah nikah. Enak nikah. Serius. Ya memang kalau ada tantang rumah tangga itu biasa, bunga-bunga kehidupan, bunga-bunga rumah tangga. Iya, saya kalau pulang malam nanti habis pelayanan telepon istri, papa di mana? Oh, masih pelayanan sayang. Oh, yeah. Iya. Bangun pagi disiapin kopi. Ya, selalu dikontrol sama istri. Iya. Kita bangun, saudaraku, kita lihat istri lagi senyum. Iya. Ada berkatnya. Anak muda jangan takut nikah lah. Ada berkat istri, ada berkat anak. Amin. Jangan takut nikah. Apalagi umurnya udah kepala 4. Amin. Jangan takut nikah. Saya bilang, Pak, gimana nanti kalau makan saya? Ya makan nasi, gak mungkin makan batu. Pak, gimana Pak masa depan saya, Pak? Masa depan saudara dalam tangan Tuhan. Tapi intinya, saudara harus mengerjakan bagian saudara. Katakan amin. Iya, tetap bekerja, tetap berusaha, tetap. Tapi jangan lupa barengin dengan doa. Alright, labora. Bekerja sambil berdoa. Amin. Iya, bekerja sambil berdoa. Sertakan Yesus. Libatkan Yesus. Jangan takut. Beri tepuk tangan, dipujian bagi Allah. Yang terakhir, kalau yang terakhir, silakan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Puji Tuhan. Tapi ini yang terakhir, ada 40 poin lagi. Kita selesai jam 8 malam. Saudara kayaknya gak semangat. Saudara sudah menatap saya dengan curiga. Pak Pendeta, benar gak 40 poin? Ayo 40 poin. Biasanya kalau saudara pernah kuliah, nulis makalah, biasanya kalau 3, ada 3.1, 3.2, 3.4 sampai 3.40. Nah itu masih 3 tadi kan, belum 3.40. Tapi saudaraku, ya dari 40 poin kita tinggal rangkum 1 poin Yesus yang terakhir. Saudara udah mulai menatap saya dengan curiga. Biar Tuhan tahu isi hati saudara. Amin. Yang terakhir, Cius yang terakhir. Saya undang pemusik. Matius 28 ayat 10. Terakhir, yang terakhir. Matius 28 ayat 10b. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian firman-Ku. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Itu artinya yang ketiga yang dapat kita pelajari melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bahwa firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya pasti digenapi. Saudara baca Alkitab saudara baik-baik ya. Kalau saudara lihat Matius 26:32, sebelum Yesus disalibkan,
ia telah menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Dia bilang, pergilah ke Galilea, aku akan mendahului kamu. Nah, ayat tadi pun demikian, pergilah ke Galilea. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Galilea? Ada apa dengan Galilea? Itu menjadi pertanyaan kita hari ini. Galilea disebut Danau Tiberias. Galilea adalah di mana Yesus pertama kali dia memberitakan Injil. Galilea di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Galilea Yesus banyak melakukan mujizat, termasuk mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Jadi Yesus ingin reuni sama dengan murid-muridnya. Nah, apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita bersyukur kita ada di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Kristus. Jadi saudaraku, saudara hari ini yang beribadah di Tiberias, hidup saudara diberkati, hidup saudara dipulihkan, hidup saudara penuh kuasa, dan suatu saat kelak kita akan menjadi mempelai Kristus dalam kerajaan surga. Amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian dulu. Berkatalah kuasa minyak anggur. Saudara hari ini ada di Tiberias, bukan hanya saja mempelai Kristus, tetapi hidup saudara penuh kuasa, penuh dengan mujizat. Saudaraku, Bapak Ibu, mari saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maut telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh Yesus, supaya saudara hari ini keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan, dipuji bagi Allah. Tutup Alkitab saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan kita. Kasih Tuhan, sama-sama kita bangkit beri Bapak Ibu. Makasih Tuhan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Ku tak gentar, karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudaraku, buka matanya, lihat ke depan saudaraku. Tahukah saudaraku bahwa ada begitu banyak orang hari-hari ini mengalami yang namanya ketakutan. Takut gagal, takut mengambil satu keputusan untuk buka usaha, pekerjaan, bahkan takut untuk rumah tangga. Ketakutan itu hal yang manusiawi, hal yang wajar dialami setiap manusia.
Bukankah murid-murid juga pernah mengalami yang namanya ketakutan? Dan saudara tahu bahwa 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-murid, bahkan atau disebut dengan guru agung Mesias. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, murid-murid mengalami yang namanya ketakutan. Itu ketakutan bukan ketakutan yang biasa-biasa, luar biasa. Bahkan sebelum hari Pentakosta, murid-murid bersembunyi. Maria Magdalena dan Maria lain ketika mereka menengok kubur Yesus, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada di kuburan itu. Lalu terjadilah gempa bumi. Malaikat Allah menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Hari ini saya sebagai hamba Allah berpesan pada saudara, bangkitlah dari kegagalanmu. Bangkitlah dari keterpurukanmu. Pandang wajahnya bahwa di balik kegagalan ada kesuksesan yang luar biasa di dalam Yesus. Jangan mau lagi terpuruk dan terpuruk. Pandang wajah Yesus, angkat wajahmu, dan Yesus pasti memulihkanmu. Kenapa? Karena Yesus telah menang dan Dia mengalahkan kematian, Dia mengalahkan maut. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Saudara-saudara katakan haleluya. Saudara-saudara katakan haleluya. Haleluya. Kami mau bangkit, Tuhan. Kami mau bangkit dari keterpurukan. Kami mau bangkit dari kegagalan. Kami mau bangkit dari masa lalu kami. Dan kami memandang Yesus kami luar biasa. Sebab di dalam Yesus ada masa depan yang penuh dengan harapan. Dia hidup, Dia bangkit, maka masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan kita. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari saudaraku bangkitkan kembali iman. Pandang wajahnya. Jangan berlama-lama lagi melangkah dengan iman. Gentar